Umroh atau haji adalah bisnis yang sangat menjanjikan dan banyak orang tergiur kepengen banget nih punya bisnis umroh haji. Hai, senang sekali ketemu lagi dengan saya Marilyn Sofi. Saya praktisi di bidang pariwisata dan di channel ini saya berbagi tips bagaimana caranya menjalankan usaha dari rumah secara online dengan perangkat yang mudah, murah, tapi tetap mengedepankan travel agent yang legal. Dan di samping saya saat ini ada sahabat saya Luria Saraswati, owner dari Rauda Eksakti Utama. Nah, sebagai informasi, Rauda Eksakti Utama ini berdiri sejak tahun 1995. Diawali memang dari mama ya, tetapi kemudian dilanjutkan oleh Luria sendiri langsung. Jadi kita boleh langsung tanya nih, untuk mulai satu bisnis itu kan kita nggak bisa dari ikut-ikutan aja. Kita harus punya ide, punya mimpi. Nah, sebenarnya apa sih mimpi dari Rauda itu sendiri? Mimpi ibu sebagai pendiri dan mimpi Lulu sebagai owner saat ini. Jadi sebenarnya gini, saya cerita dari awal dulu ya. Kenapa ada mulai Rauda? Jadi sebenarnya kedua orang tua saya itu udah berkecimpung di urusan umroh dan haji. Itu sebelum kita mendirikan Rauda Wisata, ibu saya dan bapak saya itu sudah berkecimpung memberangkatkan jamaah umroh dan haji bersama temannya ya yang udah punya lebih dulu travel. Itu kira-kira cukup lama lah. Akhirnya tercetuslah ide ibu saya yang buat saya sih sangat mulia ya. Karena ibu saya itu berkeinginan bahwa dengan kita mungkin memiliki usaha sendiri dengan Rauda Wisata, kita bisa seperti ngeberangkatin jamaah yang seperti kayak misalnya ada keluarga ya kan kadang kita ada keluarga yang lebih tidak beruntung dari kita, nah itu bisa kita berangkatkan. Ada juga kita keinginan untuk bisa memberangkatkan orang, jadi sifatnya tuh keinginan orang tua tuh lebih mulia lah ya kayak gitu lah. Artinya juga pikir dengan kita menjalankan usaha ini kan kita juga bisa bisa ibadah ya kan, bisa sambil melayani jamaah. Bisnis soal umroh haji ini kan bisnis yang nggak akan pernah merugi, tidak akan pernah berhenti ya, nggak akan pernah ada orang yang kayaknya mau berhenti untuk pergi ke Saudi Arabia atau untuk berumrah seperti itu. Itu idenya. Kalau mimpi saya sendiri sih saat ini ya lebih kepada karena orang tua sudah melimpahkan semua kepada anak-anaknya. Kita ada 4 bersaudara saya di sini. Jadi kita lebih ingin tetap istiqomah menjalankan amanah dari orang tua. Karena kita tahu bahwa usaha ini usaha sebenarnya yang mulia ya buat kita. Jadi saya sendiri aja kadang-kadang saya nggak bilang diri saya ini sebagai owner atau sebagai apa, saya itu lebih saya bahwa saya ini adalah seorang pelayan, pelayan tamu Allah gitu. Karena yang pemikiran seperti itulah saya selalu menanamkan diri saya itu bahwa saya harus melayani mereka, saya harus melayani jamaah itu dengan hati seperti itu. Lebih kepada saya mengatakan diri saya ini pelayan. Saya di mana-mana kalau saya bicara masalah umroh haji memperkenalkan Rauda, saya lebih memperkenalkan bahwa saya adalah pelayan tamu Allah. Walaupun owner juga Rauda Wisata, tapi lebih kepada pelayan. Bagus banget ya, karena memang bisnis itu tidak bisa diawali hanya money oriented ya, Ya, tetapi betul. supaya bisa memberikan servis yang terbaik memang harus punya hati seperti itu ya. Jadi buat Anda yang ingin memulai usaha dalam bidang apapun, sebetulnya ya khususnya di bidang jasa, semua harus diawali dengan ketulusan hati, kepengen memberikan pelayanan untuk Ya, apa. betul. Untuk teman-teman di sini atau audiens di sini yang kepengen memulai satu usaha, ini awalnya kan gimana ya, belum punya klien gitu ya, kemudian belum punya supplier, belum punya kenalan gitu. Caranya gimana untuk memulai semuanya itu? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena kedua orang tua saya sudah berkecimpung di umroh dan haji, ya mungkin ketika mereka di sana, ya banyaklah sebenarnya sudah ada mulai menjalin-jalin hubungan ya, karena kita kan pasti berhubungan dengan orang di Saudi Arabia. Cuman saya ingat ketika Raudah ini terbentuk pertama kali, itu kan aturannya adalah kita harus punya izin umroh dan izin haji, seperti itu waktu travel. Dan alhamdulillah saya ingat banget karena ketika ini Rauda terbentuk di tahun 95, itu saya sudah rampung skripsi lah. Sudah selesai kuliah dan saya bantu orang tua saya. Jadi pertama kali kita mendapatkan jamaah yang mendapatkan klien, saya dan orang tua saya itu betul-betul turun. Jadi tidak melepas kepada staff, kayak kita mencari, menjemput bola, kita datang. Luar biasa, saya sedikit salut ya dengan bapak saya karena dia owner loh, dia pimpinan waktu itu, tapi jalan sama-sama saya karena saya bilang kebetulan ada teman saya mau pergi haji apa keluarganya, jadi saya datang ke rumahnya di sana. Kita datang, kita jemput bola, kita jelaskan dan sebagainya dan sebagainya.
Ya alhamdulillah waktu itu kita dapat pertama kali haji kita hanya mendapatkan 11 orang. Karena kita orientasi kepada kualitas pelayanan waktu itu, walaupun udah haji 11 orang, luar biasa pendampingnya Pak. Ayah saya ikut mendampingi, kakak saya ikut mendampingi. Karena kan kalau haji ini kita tahu di sana tuh penyelenggaraan haji tuh kalau mau dibilang susah-susah mudah atau kadang-kadang persoalan itu aja, tapi penanganannya pasti selalu berbeda-beda. Nggak tahu kenapa itu yang terjadi itu seperti itu. Kalau untuk memulai jalinan bisnis ya alhamdulillah ya di Saudi Arabia juga kalau walaupun sekarang ini sudah mulai lebih banyak lah agent-agent di Saudi Arabia yang artinya bisa membantu layanan di Saudi Arabia. Kalau dulu mungkin kayak kita cuma bertemu dengan muasaka dan sebagainya. Nah sekarang sudah ada agent di Saudi Arabia juga. Walaupun terus terang kalau di Rauda sendiri kita memang udah punya tim handling di sana. Saat ini ya. Saat ini kita sudah punya tim handling, artinya kami tidak mengambil handling dari tempat lain. Itu maka kalau jalan dengan Rauda, itu biasanya udah pasti ada ownernya yang ikut jalan untuk memastikan semua pelayanan itu berjalan dengan baik. Oke, jadi itu juga sebenarnya alasan dari 95 sampai sekarang 2023, Rauda itu tetap eksis ya menghadapi perubahan yang begitu luar biasa. Ya ada aja lah ya, mungkin krisis ekonomi, mungkin juga kita menghadapi peraturan terbaru ya, tapi tetap bertahan. Dan yang menarik itu klien Rauda itu retain ya, datang lagi dan datang lagi. Dan ini kan terkait dengan service excellence ya. Mungkin itu tadi yang diceritakan ya bahwa Rauda memberikan service yang excellent sehingga orang datang dan datang lagi. Begitu ya. Alhamdulillah mulai dari tahun 95 dan bisa sampai sekarang ini memang kami besar dari jamaah yang berulang sampai alhamdulillah sampai hari ini bertahan melewati dengan krisis pandemi kemarin dan sebagainya. Bayangin sampai sebelum kita pandemi saja itu tahun 2020 kan ditutup ya. Awalnya kita Januari kita masih memberangkatkan itu sekitar 284 orang itu umroh ke Yerusalem. Terus umroh plus ya. Umroh plus. Luar biasa itu karena menurut agent di sana ya, kami juga nggak terlalu ini bahwa hampir bisa mereka bingung 8 bus pergi ke Yerusalem dan alhamdulillah semua perjalanan itu lancar. Januari itu mereka jamaah umroh plus. Terus Februari itu kita persiapan untuk memberangkatkan jamaah sekitar 2.500 orang dan kadarullah 7 hari sebelum keberangkatan tutup visa. Seperti itu. Itu bisa, aduh bingung ya, semuanya sudah hampir kalau udah 1 minggu itu mestinya sudah 90% semua persiapan kita kan, gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini sejak dibukanya umroh tahun 2022 itu awal tahun itu kita sudah mulai mencicil keberangkatan yang 2.500, mencicil dalam arti karena memang kondisi penerbangan tidak bisa memberikan kita langsung seperti sebelumnya, karena seperti sebelumnya itu seharusnya keberangkatan kita itu 6 pesawat sekaligus langsung gitu, jadi 2 hari berturut-turut. Tapi kalau selama waktu dibuka umroh tahun 2022 itu kita memang berangkatkan secara mencicil karena kondisi seat pesawat yang kita dapatkan. Tapi alhamdulillah akhir kemarin 2022 Desember, alhamdulillah 2.500 itu semua sudah berangkat. Sudah luar biasa ya. Jadi ini menghadapi ujian dan cobaan yang luar biasa ya. Namanya juga usaha pasti ada yang namanya kesulitan ya. Kesulitan tuh kalau di umroh haji itu apa sih? Kesulitan ya itulah sebenarnya kalau mau dibilang kesulitan kadang-kadang sering itu aja seperti yang saya sampaikan tadi, tapi penanganannya biasanya selalu beda-beda gitu. Sebenarnya kalau kita memanage dengan baik itu hampir semuanya berjalan lancar lah. Karena apalagi dengan kayak sekarang ini kondisi visa itu juga lebih mudah. Kalau dulu sempat ada ya kondisi visa tidak keluar atau tiket ya. Tapi kalau saya yang alhamdulillah selama ini Rauda inilah ya, alhamdulillah selalu lancar lah untuk itu. Jadi memang kuncinya sih sebenarnya di persiapan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kan perjalanan umroh dan haji ini kalau mau dibilang kan bukan perjalanan biasa, bukan perjalanan tur biasa. Ya kami selalu ingatkan juga ke jamaah, tolong bantu doa karena kelancaran semua perjalanan itu tentu juga dari Tuhan mereka. Sambil selalu kita sampaikan ke anak-anak staf bahwa lakukan ini dengan benar, karena saya ingat sekali ayah saya selalu menyampaikan bahwa menjalankan ini bisnis umroh ini tidak boleh salah. Kamu harus betul-betul hati-hati. Untuk itu maka Rauda tuh betul-betul sangat ini karena kalau mau dibilang tahun 2022 kami aja tidak menerima jamaah baru. Ada jamaah baru itu cuman berapa yang dalam jumlah kecil, itu pun dikarenakan jamaah itu sudah jamaah setianya Rauda yang tolong dong kapan kita
dilayani, berangkatkan. diberangkatkan, ini dibuka dong untuk jamaah baru karena ini udah lama udah ini, karena ya itu, karena kita fokus, kita nggak mau jangan sampai apa yang orang inginkan untuk berangkat ke sana itu dihalangin hanya karena persiapan kita yang kurang matang. Ini luar luar biasa banget ya. Jadi ya memang mengedepankan service excellence itu kunci sebetulnya dari kesuksesan. Sekarang kan banyak nih marak travel agent yang nggak legal. Jadi penyelenggara umroh yang nggak ada izin. Bisnis apapun harusnya kan legal gitu ya. Jadi apalagi untuk travel umroh gitu. Ini susah nggak sih ngurus izinnya? Ya, sekarang saja ya dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, ada perubahan juga di Saudi Arabia. Apa berangkat umroh malah udah tidak melalui travel pun juga udah bisa. Oh gitu. Iya, sekarang memang tantangan para travel ini, agent ini ya seperti itu. Karena apapun visa sudah bisa kita ambil online dengan adanya aplikasi hotel dan sebagainya, tiket. Untuk itu makanya dengan adanya perubahan itu berubah juga di Saudi Arabia ya kayak begitu. Cuman kalau saya tetap pada prinsip bahwa masih banyak orang Indonesia, karena ya seperti saya sampaikan bahwa perjalanan umroh bukan perjalanan biasa. Kita tidak ke sana itu hanya untuk yang penting lihat Ka'bah, yang penting ke Raudah, yang penting ziarah, tidak seperti itu. Gitu. Jadi tetap kita jaga kualitas dengan cara memberikan mereka itu kenyamanan dalam mereka beribadah, sehingga mereka tuh nggak perlu lagi mikir-mikir di sana. Mereka datang nggak perlu mikir-mikir koper, mereka datang nggak perlu mikir bagaimana check-in apa segala macam, supaya mereka tetap fokus gitu loh. Mereka tetap fokus ketika mereka sampai di sana, yang mereka pikirkan mereka tinggal pergi ke masjid ibadah. Untuk itu maka kalau setiap grup di Rauda Wisata itu hampir selalu kami membawa pembimbing ibadah dari Indonesia. Jadi dia yang mengantarkan semua jamaah sampai di sana, dia di sana dibimbing, sehingga mereka pulang terasa gitu loh bahwa oh ini tuh umroh, oh nikmatnya tuh umroh tuh seperti ini. Oke, nah jadi ini agak ini juga ya, kalau udah harus punya semuanya kelengkapan seperti itu, ini kan jadi kan susah ya. Kalau mau menjalankan umroh yang benar kan susah. Kayaknya enakan jadi sub agent aja kali. Mana lebih enak jadi penyelenggara umroh apa jadi sub agent nih ya? Kalau misalnya kita mikir nih ya, buat teman-teman di sini yang kepengen punya bisnis umroh. Emang penyelenggara umroh tuh suka dukanya pasti banyak lah. Istilahnya kalau mau dibilang jantung kita juga. Saya aja contoh. Kalau misalnya ada jamaah saya pergi nih berangkat, tapi saya nggak ada di sana, nggak mendampingi, kan perbedaan waktu ya. Jadi di Saudi itu malam, kita tuh udah dini hari, udah malam lah ya. Tapi kita tetap standby ya. Bagaimana kita tanya, bagaimana kamar kondisinya, bagaimana ini? Sudah jalan, sudah ini belum, sudah selesai belum kamar, bagaimana jamaah sudah tiba, bagaimana, itu selalu kita pasti kontrol dari sini gitu kan. Kalau mau dipikir-pikir itu sampai sana itu kan kadang-kadang beda ya, orang-orang itu ya macam-macam lah melihat. Misalnya kita sudah memberikan yang terbaik ya, misalnya hotel, tapi kan ada aja, emang ini hotelnya kok begini, ini kok ini begini, seperti itu. Ya kalau mau dipikir manusiawi sih pasti mungkin kita berpikir gini, enakan jadi sub agent nggak ngurusin gitu kan, tapi dapat ini gitu kan. Itu sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya kayak misalnya di Raudah ini kan kita juga banyak ya pusat-pusat informasi. Itu rata-rata pusat informasi itu adalah jamaah kita, yang mereka tuh udah tahu pelayanan kita. Banyak nih kalau misalnya ada di kayak saya contoh di Bau-Bau, itu jamaah saya itu udah berapa tahun ya, dia selalu ikut di Raudah dan akhirnya kita buka pusat informasi di Bau-Bau kayak begitu. Jadi sifatnya itu yang mungkin hampir sama lah sebenarnya dengan sub agent kayak gitu. Ya itu ya. Jadi kita juga kalau di Raudah ini kita welcome, terima kalau ada orang yang mau sub agent gitu kan. Hanya yang kita mau ini kan pastikan bahwa ya mereka itu adalah juga memiliki visi dan misi yang sama dengan kita gitu kan. Karena kan kita nggak menutup berita di luar ya, ada juga yang kadang melalui ini tidak jadi berangkat, terus uang sudah dibayar gitu kan, tapi tidak diterima dengan yang si penyelenggara, padahal sudah ini biasa ada yang kayak begitu. Jadi intinya biasanya kalau pusat informasi kita lebih senang kalau ada orang yang mau itu ikut dulu dengan kita. Artinya ikut dulu pergi umroh dengan kita, lihat dulu pelayanannya kalau udah bagaimana. Kalau kita sehati ya, maksudnya karena kan ini semua bisnisnya harus amanah, ya kan? Kita nggak boleh lah, jangan sampai artinya ada orang sudah mengumpulkan uangnya, yang paling kasihan kan gitu kan. Kalau udah ngumpulin uang sedikit demi sedikit demi sedikit untuk pergi ke tanah suci, terus tiba-tiba hanya lantaran orang-orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya dia nggak jadi berangkat, kan kasihan gitu. Jadi ya biasanya gitu, kalau ada mau jadi sub agent atau sebagai pusat informasi di Rauda, biasanya kita tawarkan, ayo ikut dulu sama-sama Rauda, lihat bagaimana pelayanan Rauda. Kalau memang mereka seirama ya dengan kita, ya
kita buka pusat informasi di situ. Oke, jadi buat kalau yang kepengen jadi sub agent di Rauda ya supaya mengerti sebenarnya service seperti apa ya baiknya ikut dulu. Jadi supaya nggak salah. Dan yang terpenting lagi jangan pernah berpikir untuk jahatin orang yang kepengen umroh gitu ya. Jangan pernah berpikir seperti itu karena bisnis selalu diawali dengan kepercayaan. Jadi once orang nggak percaya ya Anda bikin lubang sendiri ya. Lo selama menjalankan usaha umroh ini pasti ada masalah yang kayaknya ya susah banget buat dihadapin gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Dan jalan Ya, keluarnya gimana? ya sering lah. Tapi justru karena ada kejadian-kejadian itu membuat kita tuh eh, lebih siap ya. Misalnya kalau ada lagi terjadi seperti seperti itu. Biasanya contoh terjadi misalnya Pernah pernah kejadian nih, apa nih? pernah nih saya misalnya kayak saya mengantar jamaah mau ziarah ke Raudah. Nah, itu kan kalau sekarang ziarah Raudah itu kan kita harus memerlukan tasreh gitu. Artinya itu izin. Jadi karena after pandemic itu jadi mau masuk ke ziarah ke makamnya Rasulullah itu harus ada izin kan supaya tidak terlalu padat di dalam. Nah, saya bawa 130 jamaah perempuan. Perempuan ya, karena kan laki-laki, perempuan-perempuan kan. Jadi itu total jamaah saya itu waktu itu 130 tuh jamaah perempuan semua. Saya sudah ini kan ya, saya atur sedemikian rupa supaya saya mudah untuk masuk gitu. Jadi saya suruh jamaah saya semua harus pakai seragam mukenanya Raudah. Saya sudah bawa tasreh gitu kan, sudah saya bawa. Sampai di sana, tiba-tiba laskarnya bilang tasreh itu udah nggak bisa dipakai. Coba bisa bayangin gitu, 130 jamaah saya di depan itu tuh dengan yang kaget gitu, nggak bisa masuk. Saya juga muter dong, gimana ini? Apa selama saya kemarin itu mulai dari Januari itu kejadian kalau nggak salah sekitar bulan Agustus atau bulan September lah itu jamaah. Kemarin dari Januari sampai itu tidak ada kendala. Luar biasa langsung kayak ya pasti tuh jamaah saya ngeliat tuh raut muka saya. Saya juga sempat ngotot juga sama mereka. Ini baru saya print. Tapi jamaah nggak tahu nih kejadiannya, diem aja. Depan jamaah memang Jadi jamaah sudah iya udah di pintu mau masuk di laskarnya itu. Saya kasih tasre. Dia juga nggak bisa, ini udah dipakai. Padahal itu baru saya print gitu. Akhirnya saya bingung dong, tapi udah ngotot sama mereka nggak dia kasih masuk juga. Kan di sana apalagi terus khususnya kalau laskar perempuan itu di sana tuh lebih lebih galak ya sebenarnya gitu kan. Akhirnya ya udahlah saya bawa keluar jamaah saya gitu kan. Ya udah. Tapi saya tahu kan pasti jamaah tuh kecewa gitu kan. Ya udah saya jelaskan sama mereka. Ya artinya semua ini juga memang kan kehendak Allah ya. Izin itu cuma izin buatan manusia, tapi yang di atas yang mengizinkan kita ziarah. Ya akhirnya jamaah ikhlas, jamaah ikhlas. Ya mereka yang mungkin mereka bilang kita bakalan balik lagi lah ini. Mereka lebih tenang gitu. Nah akhirnya tapi saya tetap dalam kondisi saya tetap harus masih berusaha untuk bisa masukkan mereka gitu kan. Karena kan kalau kita ke Madinah tuh itu yang kita ingin harapkan ya kita bisa menziarahi makam Rasulullah. Akhirnya saya panggil itu guide saya, apa mutawif saya bilang, coba kamu masuk lagi ke laskar itu laki-laki. Dengan ininya saya suruh bilang ini, kasih aja ini tasre yang ada di handphone saya, itu kan kita dikirim di WhatsApp itu tasre, kamu kasih ini. Siapa tahu ini bisa masuk. Padahal itu tasre yang saya kasih di handphone, itu juga tasre yang saya print, gitu kan. Akhirnya saya suruh mutawif saya datang ke sana, mutawif saya ngomong, terus saya dipanggil sama itu sekarang. Saya walaupun dia tanya, kamu kalam Arabik, saya bilang saya nggak kalam Arabik gitu. Mas saya nggak terlalu bisa bahasa Arab, tapi saya pakai bahasa Inggris. Saya diizinkan masuk ke laskar perempuannya. Disitulah saya bicara sama laskar perempuan dengan dari hati ke hati. Sambil rasanya semua bacaan yang saya pegang itu saya baca supaya mereka bisa masuk dan luar biasa. Itu laskar itu dia nggak lihat tasre saya lagi, tidak menghitung, dia cuma suruh bilang mana jamaah kamu di sana. Dan kebetulan alhamdulillah jamaah tuh tertib, udah baris dia semua gitu kan menanti. Akhirnya alhamdulillah boleh mas. Nah, ya begitu. Nah itu yang kadang-kadang yang sering terjadi, walaupun kita sudah melakukan satu persiapan, ya ada aja. Makanya itu yang selalu kami sampaikan kepada para jamaah.
sadari bahwa selama kita di sana itu tentu ada ujian kesabaran dan sebagainya. Asalkan kita sabar, justru makanya kita juga sebagai penyelenggara, sebagai pelayan ya, betul-betul harus ikhlas. Ini saya dalam lain saya selalu berprinsip selama saya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, yang tidak mencurangi saya punya jamaah dan sebagainya, saya selebihnya saya berserah diri. Dan alhamdulillah ya, luar biasa. Pokoknya kalau perjalanan di sana itu sering gitu ada yang kayak misalnya pesawat di delay. Nah, pesawat saya di delay. Harusnya jamaah sudah check out, itu pesawat di delay sampai jam 4 dini hari. Sementara kita sudah harus check out jam 2 siang. Terbayangkan kita ini jamaah saya bawa kemana? Telepon ke maskapai penerbangan minta kompensasi, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, ya itu karena pengalaman juga dan kita lebih ini saya tidak lagi menunggu kompensasi dari penerbangan. Saya berinisiatif aja, saya langsung bilang, oke, kita cari tempat. Akhirnya saya bawa mereka pergi tur tambahan lagi gitu ya, artinya di seputar kota Madinah. Terus untuk malamnya itu saya bawa lagi, saya bilang coba cari kebun kurma yang bisa disewa tempat untuk kita makan malam. Ya alhamdulillah gitu, itu sesuatu yang malah jadi bonus buat mereka. Malah jadi istilahnya setelah hampir berapa ya, kita kan 27 hampir 20, udah lebih dari 20-an tahun ya, 25 tahunan kita menyelenggarakan umroh dan haji, itu nggak pernah kita istilahnya tahu-tahu makan malam, kita di kebun kurma itu kita hampar itu permadani, di situ kita malah justru buat acara sambil mereka makan malam sambil menunggu waktu untuk check in. Ini malah jadi servisnya jadi ekstra ya. Iya. Jadi ada jamaah jadi merasa ini sesuatu yang lain. Jadi artinya ada perubahan yang membawa hikmah. Itulah yang dibilang semuanya itu ya harus dengan sabar kita hadapin gitu. Dan kalau mau dipikir kalau kita mau ngotot waktu itu ke penerbangan, aduh, kan yang perlu diselamatkan ini jamaah kan, gitu. Masalah hitungan dan sebagainya itu sama penerbangan belakangan. Tapi yang penting jamaah dulu ini kan, alhamdulillah gitu. Akhirnya tidak pernah bertahun-tahun kita nggak pernah sholat istilahnya kita pergi ke Jabal Uhud itu malam-malam gitu, malam gitu, itu nggak pernah kayak gitu. Jadi memang kreativitas dibutuhkan ya pada saat kita lagi dalam kondisi yang susah. Nah inilah yang dimiliki oleh seorang expert ya begini. Tapi semuanya berjalan dengan waktu ya. Semuanya tidak, alhamdulillah. Pengalaman yang pasti bermanfaat untuk Anda semuanya yang ada di sini ya. Oke, di dalam setiap bisnis kan pasti ada ya kata kunci lah istilahnya. Bagaimana sih caranya menjalankan bisnis dengan benar. Nah, di umroh haji sendiri ini ada pesan nggak dari Lulu? Saya sih lebih kepada pesan orang tua ya, yang selalu kita pegang, yang selalu kita ingat gitu kan. Yang pertama, ketika ibu saya menyampaikan bahwa dalam menyelenggarakan umroh dan haji ini, kamu jangan pernah memikirkan untung dan rugi, karena sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah merugi. Yang mungkin orang tua saya menganggap bahwa ketika kita menjalankan, melayani jamaah, itu sesungguhnya suatu pekerjaan yang mulia. Yang pertama. Ayah saya juga selalu menyampaikan, selama kalian belum pernah memberangkatkan, artinya ada jamaah, misalnya jamaah mendaftar gitu ya, membayar dan sebagainya, orang tua saya selalu menyampaikan bahwa itu semua masih belum milik kalian. Setelah jamaah berangkat, berapapun sisa yang kau dapatkan, itulah efisiensi yang kamu bisa nikmatin. Jadi seperti itu. Jadi ya memang kita selalu dipesan seperti itulah. Tidak boleh, makanya tidak boleh salah. Orang tua saya cuma bilang, apalagi nih, terus terang yang founder dari Rauda Wisata ini seorang ya berapa kali yang menjadi seorang ketua asosiasi dari umroh dan haji ya. Tentu saya selalu disampaikan kamu tidak boleh salah, tidak boleh salah dalam masyarakat. Jadi ya walaupun buat apapun itu kita selalu berusaha maksimal. Tentu pasti selalu ada aja kendala-kendala, tapi selalu alhamdulillah semuanya dilewati dengan baik. Jadi memang harus punya apa ya disebutnya sebenarnya keikhlasan dan atau ketulusan hati, jangan dikotori gitu ya bisnis ini. Gitu saya selalu sampaikan ke adik saya. Adik saya tuh orang yang paling kan adik saya jadi saya ini kan di cabang sekarang. Adik saya nih di pusat. Dia tuh selalu anaknya tuh selalu perfeksionis, pokoknya semua mau serba ini. Dan saya selalu sampaikan, ya nggak apa-apa, yang penting selama kita tidak melakukan hal di luar yang menyimpang dari apa yang harusnya di ini kan insya Allah gitu.
Apapun itu Allah selalu pasti kasih kemudahan. Dan kadang bermodal itulah kalau saya berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah, terus membawa jamaah 300 sekian ini, saya selalu bawa, selalu, karena selalu kita pastikan untuk memastikan semua pelayanan di sana berjalan baik. Tapi bermodal itu bahwa eh, lakukan dengan maksimal, lakukan dengan benar, lakukan dengan baik, dan selebihnya kita berserah diri kepada yang di atas. Karena semua perjalanan umroh dan haji itu tidak terlepas dari kehendak yang di atas. Seperti itu. Luar biasa ini pesan yang luar biasa ya. Nggak banyak nih anak muda yang bisa berpikir seperti ini. Dan saya juga yakin kalau sebenarnya melayani kalaupun secara materi ya nggak untung, tapi membawa orang ke tanah suci itu kayaknya juga ada Itu berkat yang beda lagi luar ya. biasa Itu udah ya. berkatnya. Saya dengan bangga loh mengatakan saya ini pelayan, tapi lihat dulu siapa yang saya layani, siapa istilahnya kalau mau dibilang siapa yang di atas saya itu, majikan saya itu siapa gitu kan, ibaratnya begitu. Jangan heran kalau saya di sana itu saya bisa juga ngangkat koper, siap saya untuk melakukan itu. Walaupun kadang jamaah saya sih ada sih selalu bilang gini, Mbak Lulu itu minum vitamin apa sih gitu? Kok kayak nggak capek banget sih gitu? Bolak balik ini. Artinya ya itu mungkin karena pengalaman dan orang tua saya dari orang zamannya dari orang tua saya ikut terjun melayani. Itu jangan heran kalau lihat bapak saya dulu juga angkat koper, urus semua koper jamaah. Jadi nggak ada lah ketika kita sudah sampai di sana udah bukan lagi dibilang wah ini kita owner atau apa gitu ya, kita kembali jadi pelayan. Untuk itu maka kadang-kadang kalau saya di sana itu saya tidak lihat lagi mana jamaah rauda atau mana, kalau ada orang yang minta tolong apa kita layani, itu kayak udah panggilan gitu ya. Kalau misalnya ada ketemu sama siapa di ini, oh ya jadi udah kayaknya udah sampai di sana tuh udah lepas lah, maksudnya yuk semua ini saya tamu-tamu Allah nih kita layani. Makanya saya nggak pernah itu bawa, istilahnya kalau sudah saya mau pergi berangkat ke Tanah Suci saya bawa jamaah, nggak pernah ada tuh istilah saya mau bawa kartu nama atau apapun. Karena sampai di sana saya nggak jualan lah kita, ya kan, kita tujuannya emang benar-benar fokus di full, pelayanan. iya fokus pelayanan. Ke depan kira-kira Rauda mau bikin apa, dan kalau ada yang ingin menjadi sub agentnya Rauda itu selain ikut umrohnya Rauda gitu mesti ngapain gitu. Kita mulai dari program apa nih? Rauda punya program apa nih tahun 2023 nih? Ada ya, ada sih produk baru yang kita mau garap, tapi ya mungkin tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah kita akan ada satu launching produk baru, itu mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan berkah juga. Nanti kita juga akan collab juga sih sebenarnya, kolaborasi dengan ada salah satu travel. Mudah-mudahan nanti bulan Mei ini ya, tunggu aja tanggal mainnya. Pokoknya. Nah, jadi buat Anda yang rasanya mau bertanya terkait dengan bisnis umroh ataupun mau jadi sub agent atau ingin berkomentar, tulis komentar Anda di deskripsi yang ada di bawah ini. Kita pasti jawab pertanyaan-pertanyaan Anda atau komentar-komentar Anda. Yuk, kita mulai bisnis kalau buat yang mau berminat di bisnis umroh ya. Terima kasih banget Lulu, ini sahabat saya yang sudah kita berteman dari tahun berapa ya? Tahun 93. Kita berdua di bidang pariwisata, tapi beda aja. Saya di pariwisata yang normal dan Lulu lebih berkecimpung di umroh. Kalau Anda merasa bahwa tips kali ini bermanfaat, silakan Anda subscribe dan jangan lupa untuk klik like kalau Anda suka, supaya video kali ini juga bisa bermanfaat nggak untuk Anda saja, tapi buat orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.